Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara soal literasi digital. Dan di puncak transformasi itu ada yang namanya artificial intelligence atau dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita. Namun, penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir kalian sendiri. Kabar baiknya, banyak sekali teknologi AI canggih yang sekarang sifatnya open source. Ilmu gratis, kodenya terbuka, bisa diakses siapa saja. Ini kesempatan emas bagi talenta berbakat Indonesia. Di tangan yang menguasai teknologi, Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekedar impian, tetapi sebuah kepastian. Di sisi lain, saya juga ingin berbicara khusus kepada para guru dan orang tua. Saya tahu ada rasa canggung, atau mungkin kekhawatiran. Kita melihat teknologi yang berkembang begitu cepat. Tapi saya harap para guru tidak pernah menyerah untuk meningkatkan kemampuan diri. Guru yang menguasai AI akan memiliki kekuatan super untuk mendidik dengan lebih efektif. AI bisa membantu sisi administratif guru, baik dalam membuat pertanyaan, menyajikan penjelasan yang lebih sederhana dan diminati murid, serta memberikan contoh kasus yang membuat murid lebih bisa menyerap materi pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu punya lebih banyak waktu untuk menyentuh sisi humanis dan karakter murid-murid kita. Orang tua juga sama, kita juga harus mendampingi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terbang tinggi dengan teknologi, tapi kita sebagai orang tua tertinggal di bawah dan tidak tahu apa yang mereka akses. Mari kita belajar bersama-sama, namun ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar teknis penguasaan AI, yaitu etika. Teknologi tanpa etika itu berbahaya. AI bisa digunakan untuk membuat konten positif, tapi juga bisa dipakai untuk menyebar hoax, melakukan plagiarisme, atau melanggar privasi orang lain. Saya ingin mengingatkan, pemanfaatan AI harus didasari oleh nilai-nilai integritas. Jangan gunakan AI untuk menipu, jangan gunakan AI untuk menjatuhkan orang lain. AI harus digunakan untuk kesejahteraan bersama, untuk mempermudah hidup, bukan untuk menciptakan kekacauan sosial. Kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemajuan moralitas kita sebagai bangsa yang beradab. Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan Readiness Assessment Methodology untuk AI yang disusun UNESCO, yang berfungsi sebagai alat diagnose untuk menilai kesiapan dan tata kelola AI Indonesia di masa datang sesuai pedoman etika. Kita punya potensi besar, Indonesia punya talenta-talenta hebat. Tugas pemerintah adalah menyiapkan ekosistemnya.
Dan tugas kita semua adalah mempersiapkan kapasitas diri kita masing-masing. Kuasai teknologinya, pegang teguh etikanya. Mari kita jadikan AI sebagai jembatan menuju Indonesia yang lebih maju, lebih cerdas, dan lebih bermartabat. Batik, selesai Pak. Mohon maaf ya, selesai. Nanti larinya kemana batiknya? Ya sudah, cetak, printing. Kalau sudah batiknya print, Cina yang menang. Jadi apa yang mesti dipikirkan oleh para pembatik hari ini? Melahirkan pembatik. Ada nggak sih sekolah pemerintah yang padahal batik itu adalah marketing yang luar biasa, pasar yang luar biasa, semakin halus tulisan batiknya, semakin mahal harganya. Ada nggak sekolah yang membuat jurusan batik? Gak ada. Lahir secara tradisi. Untuk itu caranya apa pemerintah? Ingat, tapi kadang-kadang pembatik ini dihargainya murah banget upahnya. Ini problem Pak. Batiknya mahal, tapi dari pembatiknya hanya 100.000, 200.000, 300.000, dijualnya 4 juta. Ini kan problem Pak. Originalitasnya nanti hilang. Untuk itu saya udah ngasih saran nih. Ini sekarang nih saya kasih saran lagi. Caranya bagaimana? Cari nenek-nenek, ibu-ibu yang masih membatik. Gaji, bila perlu saya ikut gaji. Kasih yang besar, saksi sebulan 20 juta. Suruh ngajar membatik. Selesai. Ini penting. Bikin perguruan batik. Paguron, karena batik lahir dari tradisionalisme. Bikin perguruan, ada muridnya 20 orang, dia ngajar terus. Dan ini terus. Kemudian ini masa depan. Tuh, pengrajin wayang golek. Sebentar lagi yang hilang apa? Pengrajin wayangnya nggak ada. Tukang dagang banyak. Yang memproduksi makin sedikit. Ini penting. Nah orang lain niru. Dengan apa? Cetak. Ini problem kita. Juru masak yang tradisional itu makin hilang. Yang nini yang rumah makan Sunda. Yang tidak ada sekolahnya itu hilang. Tukang sambal enggak apa? Lulusan perguruan tinggi nggak bisa nyamal enak tuh nggak bisa. Yang nyangu, ngakel, melahirkan nasi yang berkualitas, nggak ada. Termasuk dalam dunia pertanian. Di kita ngomong swasembada. Yang hilang apa? Tukang maculnya nggak ada bentar lagi. Apalagi yang hilang? Tukang tandurnya nggak ada. Saya petani, susah cari mereka hari ini. Apa? The lost generasi Indonesia ke depan adalah, mohon maaf, hilangnya orang yang berproduksi. Orang memilih bukan produksi, milihnya adalah dagang. Kalau dagang nggak ada yang produksi, mau jualan apa? Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, saya waktu jadi Bupati Purwakarta, karena sate Marangi, sambal dan sejenisnya, itu adalah produk yang menghasilkan masa depan. Jadi jurusannya jangan AI terus, teknologi informasi, kebanyakan taruhan saya. Kebanyakan hari ini. Yang dibutuhkan menurut saya adalah jurusan nyambel. Jurusan nyambel melahirkan franchise, rumah makan melahirkan banyak orang kaya. Tapi sekolah tidak mau buka jurusan sambal karena gengsi. Ahli sambal bisa ini. Meracik bumbu, susah. Kenapa? Ada makanan hotel, sudah Eropa, sudah Amerika, gayanya beda. Ingat, makanan Sunda dibawa ke hotel bintang tetap tidak kena. Udahlah, saya tukang makan, nggak bisa. Nggak kena, tetap anu kena mah makanan Sunda mah di warung Maeroh. Udah. Cedo, ini udah karakter Pak. Karakter. Gitu karakter. Nah, untuk itu penting ini menginisiasi untuk melahirkan produksi-produksi culture yang hari ini tidak ada dalam kurikulum, yang itu harus hidup. Makanya harus dibikin perguruan. Perguruan apa? Yaitu nanti ada perguruan sambal dan semua, mohon maaf, itu lahir dari tradisi, dari culture. Produksi itu lahir dari culture. Nah, hari ini culture kita hilang.
culture membatik di rumah, culture memasak di rumah, culture mengukir di rumah, culture memahat di rumah, culture menggambar, melukis di rumah. Sudah makin gak ada culture itu, gitu loh. Kenapa? Karena itu diperlukan orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun. Maka menenun itu sudah makin gak ada. Hari ini pegangannya adalah HP, menulis saja harus cepat lewat HP. Nah ini makanya pelajaran di sekolah namanya angitan, itu menjadi pelajaran dasar yang harus hidup lagi, nggak bisa. Karena itu cara mencapai kemajuan. Kemajuan itu harus dicapai dengan kesabaran. Tidak ada kemajuan dicapai dengan percepatan tanpa ketidaksabaran. Vietnam maju karena sabar. Hari ini Iran memenangkan negosiasi internasional. Israel yang asalnya teman Amerika, hari ini tersisih karena Iran sabar menghadapi tekanan itu. Dan akhirnya dia memenangkan perang global. Luar biasa loh. Ini penting. Nah, apa problem Indonesia hari ini? Problem Jawa Barat hari ini adalah hilangnya orang-orang yang sabar. Guru yang sabar udah makin kurang. Murid yang sabar sudah makin kurang. Sopir yang sabar sudah makin kurang. Semuanya tidak sabaran dan pengen instan, cepat sampai tujuan. Ini problem. Dan makanannya pun instan. Ancaman penyakit, seluruh yang instan itu menjadi residu. Residunya apa? Penyakit. Semua penyakit yang terjadi di Indonesia karena instan. Pengen jadi pengusaha, pengen instan. Akhirnya ngambil uang bank kebanyakan. Usahanya kecil, besoknya disita. Kan itu loh. Ini yang terjadi. Untuk itu ini yang ekosistem ekonomi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ke depan. Saya ingin, nih BI nih yang punya uang. Kalau provinsi kan sudah tahu kita tidak punya uang untuk penyelenggaraan seperti ini. Nah, ke depan saya ingin mendorongnya adalah digeser. Misalnya tahun depan di Cirebon, temanya batik. Kemudian Pemprov Jabar mempersiapkan apa? Mempersiapkan pelataran. Pelataran apa? Untuk catwalk-nya, kemudian untuk penontonnya, lampu-lampunya, ekosistem ekonomi di situnya dibangun, pedagangnya, sehingga nanti ada bekasnya. Jadi tahun ini di kabupaten ini, pusatnya ini dibangunkan infrastrukturnya, sehingga nanti berkembang maju, setelah itu geser lagi, misalnya ke Garut, dibangunkan infrastrukturnya, digeser lagi ke Bekasi, dibangunkan infrastrukturnya, sehingga nanti ada jejaknya, jejak peradaban. Jadi saya punya sisa waktu untuk 3 tahun memimpin ke depan, ada jejaknya, dan jejak itu menjadi ekosistem ekonomi baru yang tumbuh. Ini cara meminisnya. Karena ini diperlukan karena pada akhirnya kalau dalam istilah sepak bola itu sekarang lagi tren bukan Messi yang cari bola tapi bola yang cari Messi. Kan itu karena saya KDM, Kang Deddy Messi gitu. Penggemar Argentina. Nah, ini yang dibentuk, ekosistem harus dibentuk dan tradisinya harus dibentuk. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh dunia usaha di Jawa Barat mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang besar terus mengalami perkembangan, yang kecil tumbuh menjadi besar. Dengan cara itu saya ingin Jawa Barat bukan hanya menjadi pusat industri manufaktur, tetapi harus tumbuh dalam industri kreatif. Dan industri kreatif harus tumbuh dalam iklim hidup yang kreatif. Nah, iklim hidup yang kreatif ini harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita, maka harus melahirkan orang-orang kreatif. Maka sekolah harus menjadi pusat peradaban yang mengajarkan tentang proses produksi dan melahirkan orang-orang kreatif. Seluruh kreativitas itu karena pengalaman. Seluruh produk kreativitas publik di kita, mohon maaf, produknya bukan dibuat oleh orang sekolahan. Tapi dibuat oleh orang-orang yang secara kultur dia menekuni itu sejak lama. Dan kultur lahir dari spiritualitas. Batik itu lahir dari orang-orang yang membangun spiritualitas. Kenapa membatik dia itu tidak terasa kesal, tidak merasa lama, tidak merasa pegal? Karena dia membuatnya dengan spiritualitas. Ada doanya, ada mantranya yang dibuat. Dia lagi
menceritakan tentang sesuatu, dia lagi membayangkan tentang sesuatu, dan bisa jadi dia lagi berdialog tentang sesuatu. Karena dia lagi berdialog tentang sesuatu, maka gambarnya itu digerakkan oleh kekuatan spiritualitas, maka tidak ada hari, tidak ada jam. Yang ada adalah kebahagiaan. Maka dia tidak kesal, karena dia bahagia dengan tulisan itu. Dan makanya kaum seniman sering dianggap gila. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang gila. Yang disebut gila itu adalah dia melakukan sesuatu yang di luar nalar umum manusia. Ini yang terjadi. Pemahat juga saya lihat begitu, spiritualitas. Jadi saya melihat itu, kemudian kalau itu sudah dibangun dalam kekuatan watak spiritualitas, ada satu hal, ini penting Mbak, ini tahu pasar, kalau ngomong pasar. Maka orang barat akan datang ke Indonesia dengan dua hal. Satu, dia melihat kekuatan spiritualitas yang melahirkan produk kreativitas. Yang kedua, dia ingin membangun kekuatan spiritualitas dirinya dengan belajar kearifan yang ada di sini. Meditasi dan sejenisnya. Ini penting. Dan potensi itu sangat banyak di Indonesia, di Jawa Barat. Kita punya Gunung Salak, kita punya Gunung Gede Pangrango, kita punya Gunung Wayang, kita punya Cikurei sebenarnya, kita punya Ciremai, kita punya Tampomas. Itulah kenapa saya menentang pertambangan. Kenapa? Karena melulu lantahkan spiritualitas. Lebih baik batu itu dipandang melahirkan kesejahteraan daripada batu itu dipecah melahirkan kesengsaraan. Kalau Jawa Barat bisa dibikin indah dan kaya, kenapa dibikin rusak menjadi miskin? Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi mohon tetap di atas panggung karena kita akan menyaksikan prosesi penandatanganan kerjasama. Dan untuk menandatangani berkenan untuk naik ke atas panggung Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Junanto Herdiawan, serta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng Komara Ningsih. Baik, kami undang juga Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Ibu Nita Anastuti untuk bergabung bersama. Bapak Ibu, kita akan saksikan prosesi penandatanganan sebagai wujud komitmen bersama. Teman-teman, jika kita memperhatikan berbagai aktivitas wakil presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka, belakangan ini ada satu hal yang cukup menonjol. Hampir di setiap kesempatan, baik saat berkunjung ke sekolah, menghadiri acara pemerintahan, hingga meninjau sektor pertanian, Gibran kerap mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI serta perkembangan teknologi digital. Bahkan melalui konten-konten yang ia unggah sendiri, pesan mengenai pentingnya inovasi teknologi harus disampaikan kepada masyarakat. Hal itu tentu menunjukkan bahwa penguasaan teknologi menjadi salah satu fokus yang ingin didorong pemerintah. Namun di sisi lain, muncul pandangan yang berbeda dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dalam satu pidatonya, Kang Deddy Mulyadi mengingatkan bahwa kemajuan teknologi memang penting, tetapi jangan sampai membuat masyarakat melupakan akar budaya dan kemampuan dasar yang selama ini menjadi kekuatan bangsa. Ia menyoroti kondisi dunia pendidikan yang menurutnya semakin banyak membuka jurusan di bidang teknologi informasi. Menurut Kang Deddy, jika arah pendidikan hanya mengejar tren digital, generasi muda bisa kehilangan minat untuk mengembangkan sektor-sektor produktif yang justru sangat dibutuhkan seperti pertanian, kerajinan, hingga industri kuliner tradisional. Lebih jauh lagi, Kang Deddy mengingatkan bahwa sebuah negara tidak bisa hanya bergantung pada teknologi. Siapa yang akan menjadi petani, siapa yang akan menjadi penenun batik, mengolah hasil bumi, atau menjaga kekayaan kuliner Nusantara jika semuanya berlomba menjadi pekerja di bidang digital. Selain itu, ia juga menyinggung kebiasaan masyarakat, khususnya anak muda, yang semakin sulit lepas dari telepon genggam. Menurutnya, budaya tekun bekerja, sabar dalam belajar, dan menghasilkan karya nyata mulai tergeser oleh kebiasaan menghabiskan waktu di depan layar. Meski demikian, bukan berarti Kang Deddy menolak perkembangan teknologi. Pesan yang ingin disampaikan justru tentang keseimbangan. Teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kehidupan masyarakat, bukan menggantikan seluruh nilai, budaya, dan profesi yang telah menjadi bagian penting dari Indonesia selama puluhan bahkan ratusan tahun.
Karena pada akhirnya kemajuan sebuah bangsa bukan hanya diukur dari seberapa canggih teknologinya, tapi juga dari kemampuannya menjaga identitas budaya serta sektor-sektor produktif yang menopang kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana menurut Anda, teman-teman? Apakah Indonesia sebaiknya lebih fokus mempercepat perkembangan AI dan teknologi digital, atau justru harus menjaga keseimbangan agar sektor pertanian, kerajinan, dan budaya tetap menjadi prioritas? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.